Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu perlawanan terakhir. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk penyerahan anak, yaitu ini cucu saya yang ke-6, saudara-saudara, Eliora Shelomi Khaila. Nah, untuk itu saya akan mengundang Michael bersama Ria bisa naik ke panggung ini. Ya. Ya, bisa naik. Kita akan berdoa, saudara-saudara, untuk cucu saya yang ke-6 ini, namanya Eliora Shelomi Khaila. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk penyerahan anak ini. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Malam hari ini Tuhan, di hadapan kami ada anak-Mu yang terkasih, baik Michael maupun Ria, yang diberikan karunia seorang putri yang bernama Eliora Shelomi Khaila, yang hari ini diserahkan kepada Bapa, yang berarti sejak doa ini dinaikkan, maka anak ini menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menjamah anak ini, kecuali kekuatan tangan kasih-Mu semata-mata. Dan jikalau Yeshua belum datang untuk yang kedua kali, maka anak ini akan diberikan kepandaian yang jauh di atas rata-rata. Oleh karena itu Bapa Yahweh kami berdoa, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, aku memberkati engkau, Eliora Shelomi Khaila. Mulai hari ini engkau menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan sebesar apapun di atas muka bumi ini yang bisa menjamahmu, kecuali kekuatan tangan kasih Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Eliora Shelomi Khaila dalam tangan kasih-Mu. Mulai hari ini, dia menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Michael dan Ria. Jadikan mereka berdua untuk membimbing iman anak ini sampai selama-lamanya. Kami juga mematahkan segala kuasa kutuk keturunan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Segala kutuk keturunan aku putuskan dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat, Bapak Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan kembali materi saya ini, yaitu yang saya beri tema perlawanan terakhir. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kedatangan Tuhan ini semakin lama semakin dekat. Dan tentu saja karena kedatangan Yeshua sebagai mempelai pria kita sudah berada di ambang pintu, maka setan tentu saja tidak begitu mudah menyerah.
Dia akan melakukan penyesatan yang semakin merajalela di atas muka bumi ini. Karena dia tahu bahwa waktunya di atas muka bumi ini sudah tidak lama lagi. Begitu anti-Hamasyah berakhir, berarti seluruh kekuatan setan dimanapun, mereka akan dipenjara oleh Yeshua. Dan dunia ini memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kalau sekarang yang kita lihat bukan kerajaan 1000 tahun damai, tetapi justru kekacauan yang sedang terjadi di mana-mana. Setan mengerahkan kekuatannya yang paling besar, karena sekali lagi dia tahu betul bahwa waktunya sudah tidak lama. Mereka akan melakukan perlawanan terakhirnya untuk menyesatkan manusia. Seperti kita ketahui di kitab Lukas, saat Yeshua ada di dalam dunia ini, setan berusaha untuk menggulingkan Yeshua saat Yeshua dicobai di padang gurun. Tetapi ternyata untuk menggulingkan Yeshua itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi justru sebaliknya, setanlah yang mengalami kekalahan. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 13, di sana dikatakan, dan setelah mengakhiri semua pencobaan itu, si Satan pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Dia pergi meninggalkan Yeshua, dan dia tentu saja tidak mungkin menggoda Yeshua lagi karena dia sudah kalah. Sekarang yang dijadikan sasaran adalah para pengikutnya, yaitu saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memberikan sedikit wawasan kepada saudara yang berkenaan dengan pertanyaan beberapa orang yang setiap kali saya bercerita tentang penyesatan dan kekacauan yang ada di dunia ini, mereka membuat sebuah pertanyaan sederhana yang tentu kita jawab tidak sesederhana pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapakah sih sebetulnya si setan itu? Kok bisa mengacaukan situasi dan kondisi di dunia ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lanjut lebih dalam, saya akan meluruskan terlebih dahulu tentang istilah yang tertulis di dalam kitab suci kita, yaitu kata iblis dan Satan. Kalau kita perhatikan, kata iblis dan Satan ini kadangkala membuat orang jadi bingung, saudara-saudara. Iblis itu siapa? Satan itu siapa? Nah, saya akan meluruskan terlebih dahulu bahwa sebetulnya yang saudara baca di dalam kitab suci, baik Lembaga Alkitab Indonesia maupun ILT, kalau saudara menemukan kata iblis, itu sebetulnya dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Satan. Ditulis dengan 3 huruf, Shin, Tet, Nun, membacanya Satan. Saya tidak tahu kenapa bisa tertulis kata iblis, saudara-saudara. Tetapi saya menyelidiki tentang kata iblis ini sebetulnya dari bahasa Arab, tetapi bukan karena bahasa Arabnya. Yang saya soroti di sini karena konsep teologianya yang berbeda. Kalau saudara membaca atau setidak-tidaknya pernah membaca Quran, kitab sucinya orang Muslim, saudara akan menemukan ada di dalam surat Asyad, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr.
Ada di 3 surat itu yang memberitahukan bahwa iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Nah, itu sebabnya saya tidak menggunakan kata iblis karena konsep teologianya itu berbeda. Di dalam iman kita, saya tidak menemukan ada makhluk yang dibuat dari api, saudara. Nah, saya akan cerita ini sebentar, siapa sih sebetulnya setan itu. Yang saya tahu, kalau setan itu berubah menjadi api, itu iya. Tapi bukan dibuat dari api. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep teologia dari Al-Quran. Maka saya lebih sejahtera akan menggunakan kata Satan. Saya juga berpikir, saya tidak mendengar ada orang keiblisan, saudara-saudara. Yang ada itu orang kesetanan. Saudara tahu orang kesetanan? Tahu nggak? Mungkin kita pernah ya ngalami ketika saudara ngamuk-ngamuk, nah itu kesetanan namanya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya perlu luruskan tentang teologianya, sehingga kalau saya membaca kata iblis, saya ganti dengan setan, karena memang dalam konsep teologi Ibrani, itu tertulis shin, tet, nun, membacanya setan. Walaupun di kitab suci kita tertulis iblis, tapi aslinya Satan. Sekali lagi, saudara-saudara, konsep ini saya beritahukan agar kita ini tidak punya pandangan bahwa setan itu dibuat dari api. Di dalam kitab suci kita, saya tidak pernah menemukan Tuhan membuat setan dari api. Tidak. Nah, saya akan cerita, kalau setan itu bisa jadi api, bisa. Kalau saudara lihat Banaspati, itu kan setan, tapi bisa berubah jadi api. Saya menyebutnya setan api, saudara. Setan juga bisa berubah menjadi asap. Setan juga bisa berubah jadi apa saja. Bahkan menyesatkan manusia. Dia membentuk jalan raya pun bisa. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Yasher, kalau tidak salah kitab Yasher atau kitab Henokh, ya di situ diceritakan tentang Ismail, yaitu di kitab Yasher. Bagaimana ketika Ismail bersama dengan Yitzhak, bersama dengan Abraham naik ke Gunung Moria. Nah di situ setan sampai mengubah jadi sungai dan sebagainya. Artinya, saudara-saudara, setan itu bisa mengubah, bahkan bisa membuat mata manusia itu jadi kabur. Kita bahkan sering melihat adanya orang mengendarai bis atau truk sampai masuk ke dalam hutan, dan untuk mengeluarkan mereka dari hutan pun itu harus menebang beberapa pohon. Dan tidak ada jejaknya sama sekali. Itu masuk ke dimensi yang lain. Nah, siapakah sebetulnya setan itu? Saya akan cerita, saudara-saudara. Saya berharap saudara bisa menikmati ini, sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar tentang setan dan bagaimana tipu dayanya. Jadi sebelum manusia itu ada, Bapak Ibu, Tuhan, Bapak Yahweh, itu menciptakan malaikat-malaikat banyak sekali. Ada kelompoknya malaikat Mikael, itu malaikat perang. Ada juga kelompok malaikat Gabriel, malaikat pembawa berita. Kemudian ada yang namanya kelompok Semiasa, itu malaikat pengawas atau malaikat watcher. Dan masih banyak malaikat-malaikat jenisnya itu bermacam-macam, Bapak Ibu.
Ada yang jenisnya itu punya 2 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada yang memiliki 6 sayap, bahkan ada malaikat yang tidak memiliki sayap. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, ada orang bertengkar gara-gara berdebat tentang malaikat. Malaikat itu sayapnya berapa? Oh, masing-masing ribut, ada yang bilang, oh malaikat itu sayapnya 2. Karena dia baca kitab suci ada malaikat sayapnya 2. Tetapi yang lain mengatakan, oh enggak, malaikat itu tidak bersayap. Ribut, saudara-saudara. Lalu orang itu bertanya sama saya, dan dia tanya, sebetulnya malaikat itu punya sayap atau tidak? Karena mereka ribut, saudara-saudara. Saya katakan bahwa malaikat itu ada yang bersayap, ada yang tidak. Karena itu termasuk makhluk-makhluk surgawi. Dan kalau kita membaca kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, saudara bahkan menemukan ada makhluk yang wajahnya seperti singa. Ada yang wajahnya seperti burung Raja Wali. Macam-macam, saudara-saudara. Kalau kita melihat makhluk-makhluk surgawi itu bentuknya aneh-aneh. Ada yang cuma mata semua ada. Tetapi ada juga yang bentuknya api, itu juga ada. Macam-macam, saudara-saudara. Nah, rupa-rupanya, saudara-saudara, dari semua malaikat yang jenisnya begitu banyak dan jumlahnya pun sangat banyak, ada satu kelompok namanya malaikat cahaya, yang suka disebut orang Kristen pada umumnya Lucifer. Lucifer itu diambil dari bahasa Latin yang lux vere, atau artinya pembawa cahaya. Itu Lucifer. Makanya kalau ada orang berkata punya nama Lucy, Lucy itu artinya cahaya. Ya. Lucifer itu adalah kelompok malaikat cahaya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dari semua jenis malaikat yang dijadikan Tuhan, hanya malaikat cahaya yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Tubuhnya bercahaya, ya namanya juga malaikat cahaya. Wajahnya pun cantik, ya, gagah. Sekali lagi, kalau saya bilang cantik itu bukan berarti malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Enggak, saudara. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Dia gagah, indah, ya, bercahaya, cantik. Dan rupa-rupanya kelompok malaikat cahaya ini, dia berpikir, kok enak ya Bapak Yahweh disembah oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau gitu kita akan kuasai saja Sang Pencipta ini. Jadi dia mau melakukan kudeta, ceritanya, saudara-saudara. Sehingga Tuhan melempar mereka ke dalam dunia ini. Nah, itu adalah kelompok malaikat Lucifer. Jadi Lucifer itu bukan nama satu malaikat, bukan. Tetapi itu adalah jenis malaikat cahaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika malaikat itu dibuang ke bumi ini, maka manusia dijadikan Tuhan di bumi ini. Jadi betapa mengerikannya sebetulnya. Kita makhluk ciptaan Tuhan, di mana kita tinggal di bumi, yang bumi ini sebetulnya sudah dikuasai oleh mereka sebelum manusia itu ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lanjut, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu dari kitab Nabi Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai 15.
Begini bunyinya. Betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai Hilal bin Syashar. Ini sudah bagus ya bahasanya. Kalau LAI menggunakan kata bintang timur. Tapi ini menggunakan Hilal bin Syashar. Itu sudah sama dengan teks Ibrani, saudara-saudara. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Perhatikan kata menyamai yang maha tinggi. Namun ke dalam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Nah di situ kita melihat bagaimana malaikat-malaikat cahaya itu yang sangat indah itu dibuang, disingkirkan ke bumi ini. Nah ketika mereka dibuang ke bumi ini, namanya sudah bukan lagi malaikat cahaya, tetapi namanya disebut Satan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Tetapi ternyata pemberontakan itu tidak hanya pada malaikat-malaikat cahaya, tetapi juga ada gerombolan dari malaikat-malaikat yang lain. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yaser, saudara akan menemukan, kitab Yaser, pokoknya dua kitab ya, kitab Yaser atau kitab Henok. Di sana ada malaikat Semiasa, yang ini kitab Henok ya. Malaikat Semiasa itu adalah malaikat pengawas yang disebut dengan watcher angel. Nah, malaikat pengawas ini tujuannya apa, saudara-saudara? Dia mengawasi, mengamati kehidupan manusia. Tetapi ternyata malaikat pengawas ini melihat perempuan-perempuan itu jadi tertarik karena dia melihat perempuan-perempuan yang sangat cantik. Sehingga kalau saudara membaca dalam kitab Henok ada 200 malaikat gerombolannya Semiasa yang kemudian mengawini manusia. Lah, mungkin saudara akan bertanya lagi, mana bisa malaikat kok ngawini manusia? Malaikat itu kan roh, sedangkan manusia itu kan fisik. Nah, untuk menjawab hal ini, silahkan saudara lihat materi saya sebelumnya, ya beberapa bulan yang lalu, yang saya beri tema, bisakah setan mengawini manusia? Silahkan saudara bisa lihat materi saya, saudara cari, dan saudara akan mendapatkan penerangan. Kira-kira bisa enggak malaikat itu mengawini manusia? Di dalam kitab Henok, Bapak Ibu, 200 malaikat itu, dia mengawini manusia, menyetubuhi mereka, sehingga mereka memiliki keturunan yang dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Nephilim. Nephilim itu adalah keturunan dari kelompoknya Semiasa. Dan Nephilim ini bukan manusia sakbaene seperti kita, wajar seperti kita, tidak. Tetapi dia memiliki tubuh yang sangat tinggi. Nah, saudara bisa lihat di dalam materi saya yang judulnya Siapakah Manusia Raksasa
yang ada dalam kitab Kejadian. Saudara bisa lihat materi itu. Karena saya tentu tidak akan menerangkan ini, karena saya sudah pernah menerangkannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kelompok Semyasa ini pun akhirnya disingkirkan Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh ini menjadi sasaran bagi kemarahan gerombolan-gerombolan itu. Sedangkan saya perlu kasih tahu juga bahwa malaikat-malaikat ketika dia jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia saat jatuh dalam dosa, dia bisa minta ampun dan Tuhan ampuni. Tetapi kalau malaikat tidak bisa, saudara. Begitu dia jatuh dalam dosa, ya sudah tersingkir. Dia jadi kelompoknya si Satan tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Satan itu ingin agar manusia melanggar perintah ini. Karena dia tahu, kalau kita menyembah Bapa Yahweh, berarti kita diselamatkan. Jadi saya katakan, siapa sih yang memulai bikin keributan terlebih dahulu itu? Tidak lain adalah malaikat cahaya. Dan itu sangat banyak loh saudara. Sangat banyak. Malaikat itu punya perasaan. Dia juga bisa bertindak sama seperti manusia. Karena dia punya perasaan, dia punya kehendak juga. Cuman bedanya kalau malaikat jatuh dalam dosa, nggak ada ampun. Sudah selesai, saudara. Karena dia melanggar dari tugas yang Tuhan berikan. Dan malaikat-malaikat yang jatuh ini, Bapak Ibu, dia tidak bisa menyiksa manusia di neraka. Ini yang perlu saudara ketahui. Karena kalau kita lihat di luaran sana, ada banyak orang yang katanya mendapatkan penglihatan. Ada orang yang masuk neraka, kemudian nanti di sana diseksa oleh setan. Dan saya katakan, setan tidak bisa menyiksa manusia di neraka. Karena setannya diseksa atau terseksa di neraka. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau gitu yang nyiksa setan siapa? Ya lingkungan situasi yang ada di neraka. Kita harus ngerti, saudara-saudara. Karena di dalam kitab suci kita tidak pernah tertulis satu ayat pun setan itu menyiksa manusia di neraka. Yang ada justru setan itu tersiksa di neraka. Jadi dibalik. Kalau saudara baca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 20 ayat 10, di sana dikatakan, dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Jadi sangat jelas sekali, saya berani mengatakan kalau orang mendapat penglihatan setan menyiksa manusia di neraka, itu jelas penglihatan bukan dari kitab suci. Karena saya melihat kitab suci manapun yang pernah saya baca, nggak pernah ada setan menyiksa manusia, saudara-saudara. Ya. Nah sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, apa sih sebetulnya yang sedang setan lakukan di atas muka bumi ini? Nah, mari kita akan coba lihat apa sih kerjaan setan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat di kitab Iyob, setan itu mengelilingi bumi.
Dia berputar-putar mengelilingi bumi mencari mangsa. Dan inilah yang bisa saya catat. Mungkin kalau saudara menemukan yang lain, saudara bisa menambahkannya di komen di bawah video saya ini. Saya juga perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa channel saya YouTube yang Lukas Sutrisno sedang dikandangi oleh YouTube selama 3 bulan. Jadi sampai tanggal 16 April saya tidak bisa upload, saudara-saudara. Kali ini saya pindahkan ke channel Aleph Tau Goes. Itu sebetulnya adalah channel sepedaan. Tetapi karena ada hambatan ini, ya sudah lebih baik saya ganti channel saja supaya saya bisa upload. Saudara yang ada di luar kota masih bisa mengikuti saya. Saya juga berharap kalau ada yang bertanya, saudara bisa kasih tahu supaya mereka bisa tetap mengikuti materi khotbah saya. Sekali lagi, saat ini saya ada di channel Aleph Tau Goes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama sekarang kita akan lihat apa yang setan sedang lakukan. Yang pertama adalah menciptakan kebingungan. Kalau saudara lihat kondisi keadaan dunia zaman sekarang kan orang bingung, saudara. Ini ada apa ini? Bingung di mana-mana. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kebingungan yang sedang dibuat oleh si setan ini, sebetulnya dia mengambil format pada waktu dia berhasil menggulingkan Hawa. Karena pada waktu itu, Bapak Yahweh berkata kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Namun buah pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah engkau memakannya, meraba pun tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi ketika si nahas, si ular itu datang, maka ular memberikan masukan dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim tahu bahwa pada hari engkau memakannya, karena Tuhan kan ngomong, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pasti mati, bukan mudah-mudahan ya, pasti mati. Tetapi si ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Namun matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Sehingga yang ada di pikiran Hawa, loh, kenapa Tuhan sembunyikan ini dari aku? Bukankah kalau aku makan buah pengetahuan baik dan jahat, aku menjadi seperti Elohim? Kenapa Tuhan menyembunyikan hal ini? Itu berdasarkan masukan dari si nahas, Bapak Ibu, dari si ular. Tetapi kalau kita membaca kitab suci, ketika Adam dijadikan Tuhan, tidak perlu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia sudah seperti Elohim. Tetapi dengan kelicikan si nahas, si ular itu, maka Hawa punya pandangan untuk menjadi seperti Elohim harus mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Berbicara tentang buah pengetahuan baik dan jahat, selama ini orang menggambarkan buah itu adalah buah apel. Dan saya berani mengatakan pandangan yang seperti itu jelas salah.
Karena kalau saudara membaca di dalam kitab Henokh, saudara akan menemukan bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya bukan seperti buah apel, tetapi justru bentuknya seperti buah anggur. Kecil-kecil, warnanya sangat indah dan berbau harum, sedap untuk dilihat. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat menurut kitab Henokh itu tingginya seperti pohon cemara. Jadi saudara bisa membayangkan secara fisik betapa sulitnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat karena pohonnya tinggi. Tetapi saya bisa punya bayangan, mungkin Hawa bisa saja mengambil itu karena apa? Dia belum jatuh dalam dosa pada saat itu. Dan tubuhnya pun adalah tubuh kemuliaan. Saudara bisa lihat materi saya yang berjudul Misteri Konflik di Taman Eden. Saudara akan menemukan di sana bahwa Adam dan Hawa itu sebetulnya tubuhnya bercahaya. Nahas yang disebut si ular itu bentuknya pun seperti manusia. Saudara bisa lihat materi saya yang tadi saya sebut ya, Misteri Konflik di Taman Eden. Jadi ketika si nahas itu menyesatkan Hawa, sehingga Hawa jatuh dalam dosa, maka Bapak Yahweh mengutuk si nahas, sehingga tubuhnya menjadi panjang, seperti yang saudara lihat ular-ular pada umumnya. Makanya Bapak Yahweh berkata, dengan perutmu kamu akan mencari makan. Jadi tubuhnya yang begitu indah, yang bercahaya, itu berubah menjadi panjang. Nah, saudara bisa lihat saja materi saya secara detail. Sekali lagi, temanya adalah Misteri Konflik di Taman Eden. Saudara akan menemukan detailnya di sana. Kita kembali lagi ke masalah apa yang setan lakukan saat ini, yaitu menciptakan kebingungan. Karena apa? Karena dia pernah berhasil menggagalkan ketaatan Hawa kepada Tuhan. Jadi kalau saudara di akhir zaman ini, saudara dikuasai kebingungan, jelas itu bukan dari Bapa Yahweh. Saudara bingung, saya bagaimana ya cari duit sekarang? Enggak usah cari duit, saudara ditentukan untuk mengambil duit. Ya, jangan kita belajar untuk berkata, aku mau cari duit. Jangan, saudara. Tapi kita belajar untuk berkata, aku mengambil duit. Saudara bekerja, mengambil duit. Tapi kalau hari ini, keadaan kondisi seperti sekarang ini, bikin orang bingung, bagaimana nanti saya bekerja, kebingungan itulah yang diciptakan oleh setan. Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara semua, baik yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia yang bisa tetap mengikuti materi saya. Kalau hari ini saudara sedang bingung, saya katakan stop, jangan bingung. Karena Bapa Yahweh selalu menjadi pelindung, menjadi penolong, menjadi pembela, dan memberikan perlindungan, keamanan bagi saudara semua. Tidak usah bingung. Saudara yang bekerja, percayalah. Tapi kalau saudara bingung, maka yang ada saudara mengakses ke dunia alam yang negatif. Jangan heran kalau saudara jadi semakin sulit. Itu yang pertama, saudara-saudara.
Kemudian yang kedua, apa yang setan lakukan saat ini? Yang dia lakukan adalah mengubah hukum dan waktu. Bahkan kita yang ada di Indonesia bisa merasakan setan mengubah nama Bapak Yahweh. Ngeri nggak saudara-saudara? Nama Sang Pencipta bisa berubah jadi nama sesembahan lain. Nama Juru Selamat kita juga bisa berubah menjadi nama Yunani. Padahal sosoknya orang Ibrani. Saudara harus mulai mempelajari ini dan menerima ini. Kenapa? Karena yang saudara percayai dari dulu itu salah. Ya. Tapi karena itu terus didengang-dengungkan, jadi sekalipun salah, tetap saja nyaman. Tapi saya tetap mengatakan, setan itu mengubah hukum, mengubah waktu, dan mengubah nama sesembahan. Kita akan lihat terlebih dahulu, ayatnya itu ada di kitab Daniel, pasal 7, ayat 25, ya. Daniel pasal 7 ayat 25. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Ini bicara 3,5 tahun zaman anti Hamasyah, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, yang diubah oleh setan adalah hukum dan waktu. Nah, sekarang saya akan coba untuk menerangkan hal ini. Hukum. Seperti kita ketahui bahwa tiap-tiap negara itu memiliki undang-undang dasar, memiliki hukum, memiliki ketetapan yang menjadi aturan dalam negara tersebut. Seperti di Indonesia, itu ada hukum yang tidak bisa dirubah, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak bisa diubah. Di dalam dunia, iman kita juga ada hukum yang tidak bisa dirubah, yaitu yang dikenal dengan Torah. Nah, berkenaan dengan mengubah hukum dan waktu, ini betul-betul luar biasa, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya seperti sekarang. Saudara tahu pergantian waktu itu jam berapa? Halo? Pergantian waktu yang kita miliki sekarang jam berapa? Jam 12 malam. Tetapi tidak demikian yang dikatakan oleh kitab suci. Kitab suci itu mengatakan pergantiannya bukan jam 12 malam. Masih sama-sama gelap. Tidak, saudara-saudara. Tetapi pergantiannya itu antara sekitar jam 6. Dari kondisi langit terang berubah menjadi gelap. Itulah pergantian waktunya. Jadi bukan jam 12 malam. Padahal hari bertukar itu saat matahari terbenam, kira-kira jam 6 sore. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara berkata begini, malam Jumat, itu saudara berada di hari apa? Hari Kamis. Tapi saudara sudah ngomong malam Jumat. Tetapi coba, kalau kita lihat hari-hari sebelumnya, Senin, itu selalu mengatakan Senin. Hari ini nih
Senin malam, mesti begitu bukan? Selasa malam, Rebo malam. Tapi kalau Kamis, bukan Kamis malam, tapi malam Jumat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, bukan saja mengubah waktu pergantian, tetapi juga yang diubah adalah hari. Kalau kita lihat di kalender kita, hari pertama itu hari apa? Hari Minggu itu hari pertama. Ya, Senin itu hari pertama. Ini yang umum ya, saudara-saudara. Dari libur menjadi masuk kerja lagi atau masuk sekolah lagi. Masuknya hari Senin disebut hari pertama. Padahal kalau kita membaca dalam kitab suci, hari pertamanya bukan hari Senin, tetapi hari Minggu. Kita lihat ketika Yesua bangkit, di sana dikatakan apa? Pada hari pertama minggu itu. Berarti dia bangkitnya rison. Ya. Nah, kalau saya bicara rison atau minggu, itu bukan berarti pagi hari, bukan. Bisa saja sore hari persis pada waktu Hafdalah, penutupan Sabat. Kenapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Karena kalau disebut minggu pagi, itu bukan bangkitnya Yesua, tetapi konangan bangkitnya. Ya, konangan bangkitnya. Karena di situ kan sudah nggak ada orang. Penjaganya juga sudah pada kabur, saudara-saudara. Nah, ini kembali saya katakan itulah yang diubah waktunya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Beresyit pasal 1 ayat 5, 13, 19 selalu dikatakan demikian. Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian di ayat 13, dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi perubahannya itu adalah ketika langitnya gelap. Itu disebut petang. Itu perubahan harinya di situ, Bapak Ibu. Bukan jam 12 malam. Makanya saya katakan setan itu mengubah hukum dan waktu. Kemudian yang berikutnya, yaitu setan juga mengubah nama sesembahan. Bayangkan orang Yahudi saja bisa tergelincir di masalah nama, saudara-saudara. Yod he waw he dibaca Adonai. Mana ada huruf daletnya di situ? Enggak ada. Yod he waw he dibaca Hashem. Itu kan meleset, saudara-saudara. Bayangkan orang pandai saja bisa meleset di sini. Ini ulahnya siapa sebetulnya? Ada orang yang bilang, kok Pak Lukas berani nyebut Yahweh, orang Yahudi tidak berani. Anda lihat mereka tidak berani itu setelah pulang dari Babel. Tapi sebelum mereka ditawan di Babel, mereka menyebut. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 8 atau Difre Hayamim Aleph. Kemudian kitab Tehillim 105 ayat 1 atau kitab Mazmur. Dan kitab Yesaya pasal 12 ayat yang keempat di sana dikatakan Hodula Yahweh kir'u bismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu kalimat perintah loh. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang saya perlu sampaikan, bagaimana kelicikan setan
sehingga membuat manusia itu tergelincir. Nah, ketika saya mengembalikan nama, malah dianggap sesat. Wah, ini ngeri sekali ya. Kemudian yang ketiga sekarang, apa yang setan lakukan untuk melakukan sebuah perlawanan terakhir, saudara-saudara. Yang ketiga, yaitu menciptakan ketakutan di mana-mana. Ayo jujur, saudara yang ada di rumah, yang ada di sini, ada rasa takut atau tidak kondisi sekarang? Ya. Oh, kalau saudara bilang tidak ya, puji Tuhan. Tapi banyak yang takut, saudara-saudara. Mau keluar rumah, takut. Ya. Mau pergi ke mall, takut. Ya. Mau kemana lagi coba? Mau ke pasar, takut nggak kira-kira? Takut ya. Setan itu menciptakan ketakutan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Enggak takut, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Saudara bisa pikir sendiri ya, takut-takutnya itu apa, saudara pikir sendiri. Makanya setan itu kan senang bikin manusia takut, ngancam-ngancam. Itu kan bikin orang ketakutan, saudara-saudara. Yang keempat, mengeraskan hati sekalipun tahu kebenaran. Ayo, berapa banyak gembala-gembala yang sudah mengerti, tetapi dia tidak mau mengubah demi keamanan diri sendiri. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, wah itu Pak Lukas itu sesat, panggil Yahweh. Nah kalau begitu ya jangan ngomong haleluya, saudara-saudara. Karena haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Jangan seperti dulu pada waktu saya bertanya kepada Bapak Pendeta saya dulu. Ya, waktu saya masih baru bertobat, saya tanya, Om, haleluya itu artinya apa, Om? Dia jawab, haleluya itu bahasa sorga. Waduh lah kok haleluya bahasa sorga. Nah ini bagaimana, saudara-saudara? Jadi kalau saudara hatinya sudah dikeraskan oleh setan, itu bahaya banget, saudara-saudara. Saudara sudah belum apa-apa a priori dulu. Menolak dulu, saudara-saudara. Dan itu saudara ada dalam bahaya besar. Karena saya sampai hari ini saya tetap mengatakan, yang memberikan keselamatan adalah nama Yahweh. Dikatakan, Ani Yahweh Hushemi. Aku Yahweh itulah namaku. Tidak ada keselamatan di tempat lain, kecuali nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Sekarang kita lanjut, yang keenam. Yang keenam yaitu menciptakan, mengacaukan ekonomi. Maaf yang kelima ya, mengacaukan ekonomi. Sekarang ini kalau kita lihat, perekonomian itu menjadi kacau balau. Saudara lihat materi saya kemarin, masih ingat? Bagaimana jadwal mereka, elit global, yang sudah menjadwalkan adanya kehancuran perekonomian. Saudara bisa lihat lagi materi saya yang kemarin. Ekonomi dibikin kacau. Dan hari ini saya perlu kasih tahu Bapak Ibu, jikalau saudara merasakan ada kekacauan, ayo saudara baca ayat firman Tuhan ya, yang mengatakan bahwa sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu,
dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tapi hal itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semua, termasuk para subscriber yang saya kasihi. Doa saya, ekonomi saudara terus naik luar biasa. Kemarin saya diberitahu oleh seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya. Orang itu berkata begini, "Papi, saya bersyukur justru dalam kondisi seperti ini, income saya naik 8 kali lipat." Wow, itu luar biasa bukan? Dahsyat sekali, saudara-saudara. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, berpikir positif, Bapa Yahweh sanggup kok memberkati saudara dengan cara yang lain. Amin. Tidak harus melalui pekerjaan saudara yang mungkin gajinya kecil. Enggak harus. Bapa Yahweh sanggup memberkati melalui caranya sendiri. Sehingga hidup saudara akan terus dalam kenyamanan, perlindungan tangan kasih-Nya yang ajaib. Kita lanjut yang keenam, saudara-saudara. Menciptakan kekecewaan. Nah, ini saya katakan bahwa senjata yang paling dahsyat yang ditaburkan oleh setan yaitu kekecewaan. Kenapa? Karena manusia kalau sudah kecewa, dia bisa nekat. Dia bisa dendam. Dia bisa melakukan pembunuhan. Dan saudara tahu, orang-orang yang kecewa ini, dia akan melegalkan segala cara. Saudara pernah mengalami kekecewaan? Saya yakin pernah. Selama kita hidup, kita pasti pernah. Kekecewaan artinya tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan kekecewaan kalau tidak dikendalikan, kita akan menjadi marah, menjadi dendam, bahkan bisa melakukan pembunuhan. Orang yang kecewa, dia bisa berkata, aku tidak peduli masuk neraka. Mau jadi kerak neraka juga nggak apa-apa. Yang penting keinginanku sudah terlampiaskan. Itu orang yang kecewa berbahaya, saudara-saudara. Dan saya katakan itulah setan yang betul-betul menjadi perusak. Jadi kalau saudara pengen lihat setan, gampang. Kalau saudara sedang kecewa, ngaca. Nah itu setannya kelihatan, saudara-saudara. Ya, jadi sangat jelas itu. Makanya begitu saudara kecewa, tutup mulut, tutup mata, masuk dalam meditasi. Dan saya percaya Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan selama kita yakin. Mungkin hari ini saudara kecewa, tapi percayalah, dengan kita mengandalkan Tuhan, kekecewaanmu akan diubah menjadi tari-tarian. Kekecewaanmu akan diubah menjadi tawa yang penuh sukacita. Saudara lihat ada ayat yang mengatakan, sekalipun pohon ara tak berbuah, sekalipun kambing domba lepas dari kandang dan sebagainya, tetapi dikatakan aku akan beria-ria di dalam Yahweh. Jadi hari ini, jikalau saudara ada dalam posisi kecewa, jangan takut. Percayalah kata-kata saya, Bapak Ibu. Kekecewaanmu akan diubah Tuhan menjadi tari-tarian yang penuh sukacita. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Menciptakan perpecahan dan menyulut api permusuhan. Kalau saudara melihat, apakah itu di Facebook, apakah itu di Twitter, apakah itu di WA, kalau sudah ada orang yang menyulut, menciptakan perpecahan, itu jelas bukan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena setan menghendaki pecah. Apakah itu organisasi? Apakah itu keluarga? Atau mungkin diri kita sendiri? Kalau kita pecah,
maka antara pikiran dan hati sudah tidak lagi sama. Dan itu kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang yang ke-8. Kesombongan. Tuhan menciptakan setan menciptakan kesombongan sehingga kita dijatuhkan seperti kelompok Lucifer tadi. Karena Lucifer disingkirkan itu karena dia sombong. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Makanya saya berulang kali saya katakan, kalau saudara cantik, saudara kaya, saudara hidup nyaman, tentram, damai, sejahtera, tidak ada hak untuk saudara menyombongkan diri. Semua itu hanyalah kemurahan dari Bapa Yahweh yang Dia berikan untuk saudara. Jangan pernah kita mencuri kemuliaan dari Bapa Yahweh. Kalau orang berkata, wah kamu sukses ya, katakan semua karena Bapa Yahweh. Jangan ketika saudara dipuji orang, lalu saudara bilang, siapa dulu saya? Itu mencuri, saudara-saudara. Orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, kita bisa didepak, bisa disingkirkan Tuhan, seperti Lucifer. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu. Yang ke-9, setan itu senang ngompori hati manusia untuk membalas hinaan. Bagaimana kalau saudara dihina oleh orang? Bagaimana kalau saudara dilecehkan oleh orang? Saya hanya berpikir, kalau orang menghina saya dan saya balik menghina, berarti apa bedanya saya dengan orang itu? Kalau orang menghina dan saya membalas dengan melakukan pemukulan, ya apa bedanya? Mungkin saya bisa lebih kejam, saudara-saudara. Dan itu bukan murid Yeshua. Yang namanya murid Yeshua adalah kita belajar seperti Yeshua. Karena Yeshua itu disebut sebagai Torah Chaim. Makanya kalau orang yang anti Torah dan berkata Torah tidak berlaku, Anda salah. Torah masih tetap berlaku dan harus dijalankan. Cara menjalankannya seperti apa? Ikuti gaya hidupnya Yeshua. Itulah Torah kehidupan. Saya sering menyebut Torah itu ada 3 macam. Yang pertama, Torah Sebalpe. Torah Sebalpe itu artinya Tuhan berbicara langsung. Seperti pada waktu dia berbicara kepada Abraham. Ketika dia berbicara kepada Adam dan sebagainya. Itu Torah Sebalpe. Kemudian Torah itu ditulis. Sehingga dikenal dengan Torah Sebiktaf. Torah yang tertulis. Kemudian bagaimana cara menjalani Torah? Maka kita lihat Yeshua sebagai Torah Chaim atau Torah kehidupan. Kalau saudara mau menjadi pelaku Torah, ikuti saja gaya hidup Yeshua, itu sudah benar. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan semakin berhati-hati. Karena setan berusaha untuk mengompori hati manusia, untuk membalas kalau sekali waktu saudara dihina. Dan kita harus diam, doakan orang yang menghina saudara. Yang berikutnya, sekarang mulai banyak gerakan-gerakan anti Hamasiyah. Tapi sekaligus saya prihatin, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara akan menemukan pendeta-pendeta yang mengatakan 666 itu hanyalah simbol belaka yang tidak perlu kita takutkan. Saya berpikir, kenapa dulu teriak-teriak 666 katanya antikris, tapi sekarang dia mengatakan no problem. Ini bagaimana, saudara-saudara? Kita harus tahu bahwa di zaman sekarang, saya sebentar akan putarkan videonya, di Amerika, Bapak Ibu, itu ada patung Baphomet
yang berusaha untuk diberdirikan dan patung prasasti dari the Ten Commandments, 10 perintah Elohim harus disingkirkan. Ya, kita lihat videonya bagaimana mereka berdemonstrasi menuntut kalau the Ten Commandments, 10 perintah Elohim saja bisa berdiri, kami juga punya hak patung Baphomet ini. Ya, ini dari kelompok gereja setan. Patung Baphomet harus juga berdiri. Kita tonton videonya sebentar, saudara-saudara. You are a liar! You pose as a Christian, and you are nothing more than an agent of Satan! Ini patungnya. Ini patungnya ya. Jadi sekarang kelompok pemuja setan sudah terang-terangan. Karena ini sudah masanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Ini di nomor berapa itu? Berapa? 666. Memasukkan simbol-simbol secara subliminal. Saya pernah menyampaikan materi yang judulnya subliminal. Saudara boleh cari materi saya yang temanya subliminal. Apa itu subliminal? Ya, subliminal itu adalah memasukkan kata-kata, kalimat, atau huruf atau angka secara orang tidak sadar, tapi dia masuk. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Memasukkan simbol-simbol 666 secara subliminal di filmnya SpongeBob. Ini ada 666 di sini. Saudara kan nontonnya ini, mana ngeh dengan adanya 66 di sini? Enggak ngeh, bukan? Ya. Kemudian ini juga. Ini film Simpson. Ini secara tidak sadar, ini dimasukin, saudara, secara subliminal. Nah, setan itu tahu bahwa yang namanya subliminal itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu, bicara musik. Musik itu juga oleh setan itu dimasuki subliminal. Mungkin saudara masih ingat lagunya Stevie Wonder. I just call to say I love you. Masih ingat gak lagu itu? Ya, itu yang nyanyikan Stevie Wonder. Itu ketika diputar balik menggunakan sistem namanya backmask effect, ya, backward masking effect. Nah, kalau saudara putar itu, maka itu ada penghujatan terhadap Tuhan. Dan saudara tahu bahwa memasukkan frekuensi-frekuensi rahasia yang disebut dengan simatik. Ada frekuensi yang namanya simatik itu antara 432 Hz sampai 528.
Nah, frekuensi 440 itu menghasilkan vibrasi yang menghambat kreativitas dan emosi, sehingga jika didengarkan orang menjadi cemas. Makanya saya ingin ketika saudara dengerin musik, nonton video, atau nonton film, kalau saudara merasa nggak nyaman, tinggal. Itu berarti jangan-jangan ada subliminal yang dimasukkan, tapi kita nggak ngerti. Saya akan putarkan satu video, membuktikan betapa hebatnya musik subliminal, saudara-saudara. Di situ ada seorang perempuan balerina. Tahu balerina? Orang yang pebalet perempuan. Itu sudah stroke, saudara-saudara. Dan itu dimasukin telinganya dengan musik. Dan saudara lihat, tangan yang sudah tidak bergerak, mereka bisa bergerak. Itu membuktikan betapa musik itu sangat berpengaruh di alam pikiran bawah sadar. Kita tonton sebentar videonya. Betapa dahsyatnya pengaruh musik. Dia mendengarkan, dia membayangkan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan sound healing. Dan itu diciptakan oleh Pythagoras, saudara. Jadi kita tentu tahu, kenapa orang perlu mendengarkan musik yang bisa membangkitkan semangat, musik meditasi yang membuat pikiran jadi tenang. Karena musik itu memiliki frekuensi-frekuensi tertentu yang bisa membuat manusia itu memiliki power yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita lihat yang terakhir. Kalau saudara lihat 666, ya. Saudara perhatikan kata corona, ini dihitung pakai abjad numerik, ya, abjad Latin, numerik, abjad Romawi, ya. C itu 3, O 15, R 18, O 15, N 14, A 1, jumlahnya 666. Adanya 6 huruf, jadi 666. Kalau saya ngomong begini, orang bilang, oh itu dicocok-cocoke. Kasihan amat, saudara-saudara. Dia tidak bisa melihat akan adanya kode-kode di alam semesta. Kalau saya, karena saya banyak berkecimpung di dunia alam supranatural, begitu ada angka-angka tertentu langsung saya ngeh, oh ini arahnya kemana?
Jadi corona ini memang diciptakan untuk supaya manusia itu jadi kacau, ekonomi juga jadi kacau. Dan itu dari kelompoknya siapa? Ini loh. Jadi jangan kita nganggap itu dicocok-cocoke. Ya karena Anda tidak tahu dunia alam supranatural. Kalau kita tahu, kita akan ngerti. 666 itu berarti dari mana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah tunjukkan kepada saudara bagaimana cara kerja setan di akhir zaman ini untuk melakukan perlawanan terakhir. Kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati, mencintai Bapa Yahweh lebih dari segala-galanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara yang belum dimeterai, meteraikan nama saudara atas nama Bapa Yahweh. Saudara menjadi milik Bapa Yahweh. Saudara bisa minta baptis pembaharuan kepada gembala-gembala yang sudah memanggil nama besar Bapa Yahweh, atau bisa langsung kepada saya. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami percaya Bapa Yahweh senantiasa melindungi kami, menjagai kami. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wechuneka. Amin. Ken yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kaki Bapa. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi